Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasika Kasih Putri. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang fungsi. Dan di akhir pembelajaran tentang fungsi nanti saya akan menjelaskan program yang saya bikin dan saya menjelaskan satu persatu. Oke. Saya akan menjelaskan apa itu fungsi. Fungsi di dalam sebuah program. Fungsi adalah semacam alat bantu dalam kode yang dikelompokkan dan dapat dipanggil untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Fungsi juga membantu dalam meningkatkan keterbacaan dan memungkinkan pengguna kembali ke kode. Oke, apa sih tujuan dari fungsi? Tujuan dari fungsi adalah satu, memecahkan program menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah. Kedua, dapat digunakan kembali di berbagai tempat dalam program. Yang ketiga, menghindari penulisan kode yang berulang kali. Lanjut, ada pula cara mendeklarasikan dan mendefinisikan fungsi. Deklarasi fungsi akan memberitahu compiler tentang fungsi yang akan digunakan. Contoh, seperti nama fungsi, tipe pengembalian, dan parameter. Contoh deklarasi fungsi. Di sini ada int tambah, buka kurung, int a, int b, tutup kurung. Tambah ini sebagai nilai fungsi dari deklarasi integer. Terus int a, int b ini adalah input. Maka int tambah akan mendeklarasikan nilai yang kita bikin, yaitu return A tambah B, akan mengembalikan hasil penjumlahan. Berikut ada bentuk-bentuk fungsi, yaitu ada 4. 1. Fungsi tanpa parameter dan tanpa nilai kembali. Biasanya fungsi ini digunakan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Yang kedua ada menggunakan parameter tanpa nilai kembali. Fungsi ini digunakan untuk memproses data atau mencetak informasi. Terus yang ketiga ada fungsi tanpa parameter dan dengan nilai kembali. Fungsi ini biasa digunakan untuk menghasilkan nilai tertentu tanpa perlu input dari pengguna. Terakhir, ada fungsi dengan parameter dan dengan nilai kembali. Fungsi ini digunakan untuk melakukan perhitungan atau operasi lainnya. Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan tentang fungsi. Di sini saya telah membuat program fungsi, yaitu ada 4. Di sini saya menggunakan tipe data string yang akan dideklarasikan. Variabel ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang mahasiswa. Juga saya menggunakan fungsi void yang akan membantu membuat kode lebih terorganisasi dengan memecahkan kode menjadi fungsi-fungsi. Jadi dia akan mencetak profil fungsi dan juga profil mahasiswa. Kemudian di bawah ada fungsi int main. Di sini saya menggunakan fungsi getLength yang bisa memudahkan inputannya yang lebih kompleks. Terus ada fungsi untuk memanggil profil dan mahasiswa.
Lalu kita run kodenya dengan kita masukkan nama, lalu masukkan NIM, kemudian jenis kelamin, dan asal kampus, jurusan, kemudian semester, dan target IPK. Maka di sini akan keluar. Ada profil mahasiswa. Profil mahasiswa akan menampilkan nama, NIM, jenis kelamin, dan asal kampus saja. Karena di fungsi tadi hanya memanggil yang ada di dalam fungsinya itu. Dan juga data mahasiswa hanya menampilkan jurusan, semester, dan target IPK. Kemudian untuk pemrograman yang kedua, di sini saya membuat kalkulator sederhana yang mencakup 3 bilangan. Di sini kita mendeklarasikan 3 variabel global yang bertipe integer. Dan di sini saya juga masih menggunakan tipe fungsi void. Ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Untuk tambah, int jumlah bilangan 1 ditambah bilangan 2 ditambah bilangan 3. Lalu code akan menampilkan jumlah dari 3 bilangan tersebut yang telah ditambah dan akan menghasilkan jumlah di kurang, kali juga. Di pembagian kita menggunakan tipe float. Kenapa menggunakan tipe float? Karena takut hasilnya nanti kemungkinan akan berbentuk pecahan. Terus ada fungsi main, code, masukkan bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Dan fungsi untuk memanggil nilai tambah, kurang, dan kali. Kemudian kita run. Masukkan 3 bilangan 1, 10, 20, dan 25. Maka hasilnya seperti ini. Di pemrograman kedua kita akan menghitung luas dan keliling dari kubus. Di sini kita menggunakan fungsi integer, itu sisi, fungsi integer luas. Int luas sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Kodenya luas sama dengan 6 kali. Kita akan masukkan nanti angka yang akan kita masukkan, angka sisi yang akan kita masukkan. Di sini saya menggunakan return, dan di sini guna untuk mengembalikan nilai dari fungsi dan juga untuk mengakhiri eksekusi fungsi. Sama juga dengan rumus dari keliling. Lalu kita akan menjalankan pemrogramannya. Kita akan memasukkan nilai dari sisi, itu 5. Hasilnya adalah seperti ini. Luas sama dengan 150 dan keliling sama dengan 60. Lanjut pemrograman keempat yang terakhir. Di sini saya membuat pemrograman perulangan pada bentuk bintang. Jadi di sini int a sama dengan 6. Ini untuk mendeklarasikan variabel a dengan menganalisis dengan nilai 6, maka nantinya akan mencetak jumlah baris bintang. Lalu di sini ada int i dan j. Int i dan j itu untuk mendeklarasi variabel yang akan digunakan sebagai perhitungan loop atau perulangan nanti. Oke, di sini perulangan for. Di sini ada int i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan a, dan i increment. Lalu fungsi ini untuk mencetak jumlah baris yang akan berjalan dari 1 sampai 6.
Yang kedua adalah for INTJ sama dengan 1, J kecil dari I, dan J increment. Fungsi for yang kedua ini digunakan untuk mencetak jumlah bintang pada setiap baris, dan jumlah bintang yang akan dicetak pada baris 1 adalah sebanyak I. Lalu code-nya berbentuk bintang, code NNDL, main. Lalu kita akan run kodenya. Tampilannya akan seperti ini. Sesuai dengan perintah 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.